Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Lagi ngapain teman-teman? Pasti lagi nungguin cop-cop aku ya. Jadinya pada nggak sabar nih mau dengerin kira-kira aku mau bikin judul pilih kartu dengan tema apa. Oke. Mungkin kalau sekarang aku mau bikin judulnya tentang apakah dia masih peduli denganku. Mungkin kalau aku mau cerita, mau bilang kira-kira ini maksudnya apa sih? Apakah dia masih peduli denganku? Gini, kadang kamu dekat dengan seseorang, tiba-tiba dia menghilang gitu kan. Nah, di dalam dia menghilang itu sebenarnya apa maunya dia gitu kan. Dan di dalam kalian tidak ada obrolan itu, atau istilah kasarnya lagi sedikit renggang, sebenarnya perasaannya dia gimana sih, masih peduli gak sih sama kamu, masih menghargai gak sih perasaan kamu. Jadi istilah kasarnya lebih melihat seberapa besar sih kepeduliannya dia terhadap dirimu. Oke? Tapi teman-teman, seperti biasa sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan mulai kocok kartu aku. Sebentar. Nah, ini dia kartuku. Masih pakai kartu Desire Moment. Aku akan kocok kartu aku. Seperti biasa teman-teman pilih dan teman-teman bayangkan dia, paling tidak biar enak gitu kan, biar istilah kasarnya hasilnya siapa tahu aja bisa membantu teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan nantinya. Oke, aku kocok dulu. Nah, aku tebar. Seperti biasa aku akan milih kartu sesuai dengan posisi kartu dan aku tidak memilih. Oke, aku akan mulai di nomor 1 dulu. Pilih kartunya. Nomor 1. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Dan terakhir nomor 4. Nanti aku rapiin ya. Nah, sebentar sebelum teman-teman milih biar enak, aku akan rapiin dulu. Oke, silakan teman-teman. Berapa ya? 15 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 4 3 2 1. Oke, silakan. 15 detik. Oke. Sudah? Oh, belum. Masih 3 detik lagi, 2 detik lagi, 1 detik. Oke, aku akan mulai dibacain dari nomor 1. Ini nomor 1. Ini aku geser nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Seberapa besar sih? Atau apakah dia masih peduli sama kamu? Wow. Kalau aku lihat dari kartu aku di sini, jujur sih dengan segala bentuk kesibukan dia, dengan segala bentuk apa yang sedang dia lakukan saat ini, alhamdulillah untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, dia masih sangat peduli sama dirimu. Rasanya dia masih kuat, rasa sayangnya dia, walaupun istilah kasarnya hubungan kalian itu sepertinya sedang ada sedikit jaga jarak karena mungkin faktor ketidakpercayaan satu sama lain, faktor juga kecemburuan, atau faktor juga kalian posisinya itu LDR. Jadi kalau aku lihat dari gambar kartu aku di sini kelihatan sekali, insya Allah dia masih peduli. Bahkan di kartu aku dia masih berharap untuk hubungan ini baik-baik saja. Ya walaupun memang kelihatan dianya sering keluar kota gitu, tapi insya Allah kepeduliannya dia cukup besar. Dan di balik kepeduliannya dia itu, dia seperti kayak ada rasa berharap untuk kedepannya yang aku lihat dari kartu aku. Dan aku lihatnya di sini dengan sikap dia seperti itu dia menunjukkan kalau sisi dimana dia itu sebenarnya sibuk dengan pekerjaannya dia, sibuk dengan segala bentuk atribut yang dia lakukan demi pekerjaannya dia atau karirnya dia. Dan dia juga berpikir karirnya dia semata-mata tidak hanya untuk dirinya dia sendiri ataupun keluarganya, tapi untuk pasangan hidupnya nanti. Yaitu mungkin saat ini aku tangkap dari kartu aku sih, dia merasakan untuk pasangan hidup nantinya itu adalah kamu gitu kan. Cuma ternyata kan di balik itu semua ada ujiannya. Ujiannya itu apa sih? Ketidakpercayaan, ada rasa cemburu karena LDR juga, udah gitu istilah kasarnya tidak ada komunikasi dirinya dia ya, dengan alasan dianya bilang sini susah sinyal, di sini nggak pakai wifi, di sini
kalau nyari sinyal tuh harus ke kota. Nah, kamunya tidak percaya posisi di sini, jadi kalian ribut ya, mungkin tidak ada belum ada keputusan untuk pisah atau bagaimana. Coba yang aku tangkap dari kartu aku di sini posisinya memang kayak masih gantung. Tapi ya jujur sih, kalau dilihat dari kartu, untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1 ini, dia masih peduli banget sama kamu. Bahkan suatu hari nanti dia kalau diizinkan misalnya sama keluarga kamu, dia bakal mau ngajak kamu dulu cek lokasi pekerjaannya dia, biar kamu tuh percaya. Jadi kamu tuh bakal diajak sehari atau 2 hari mungkin untuk melihat kerjaannya dia seperti apa. Kalau pas posisi benar-benar lagi tidak dapat sinyal, dia kayak mau memberikan informasi sama kamu, biar apa? Biar kamu tuh percaya sama apa yang dia lakukan gitu. Dan dia juga ya tahu gitu kan, posisi kalian ribut itu karena ketidakpercayaan dan rasa cemburu gitu kan. Cuma dia pengen meyakinkan kamu kalau misalnya semua itu akan baik-baik saja, dan semua itu dia juga tidak macam-macam gitu. Makanya kelihatan banget dia peduli. Walaupun kamu marah sama dia sedemikian rupa, dia masih mencoba untuk membalas chat kamu atau menchat kamu sekalinya dia dapat sinyal. Bahkan bisa dibilang mungkin orang pertama yang dihubungin dulu selain keluarganya dia itu adalah kamu. Karena memang posisinya dia merasa ya udah kamu tuh tanggung jawabnya dia gitu. Dan di sisi lain dia tuh masih sayang, masih peduli sama kamu, karena dia masih berharap hubungan ini baik-baik saja, sehingga membuat dia untuk melangkahnya tuh enak kalau aku lihat dari kartu aku. Nah, cuma kalau aku nangkep juga di sini, ya balik lagi sih, faktor-faktor untuk faktor-faktor untuk kalian ribut itu pasti masih ada ya. Tapi paling tidak dia sudah punya niat baik, dia sudah punya niat yang cukup menggebu-gebu untuk dirimu. Pada saat nanti dirimu seandainya diajak dia untuk meninjau atau melihat lokasi tempat dia bekerja, karena dia merasa ini adalah suatu bentuk apresiasi buat dirinya dia kalau kamu tahu, dan suatu bentuk juga untuk hubungan kalian biar nggak ribut cuma masalah sepele. Karena dia nggak mau masalah ini jadi besar, dan dia nggak mau kasarnya masalah ini membuat kalian jadi ribut. Makanya dia pengen banget ngajak kamu, karena itu dia pengen juga di sisi lain dia juga mau mempedulikan diri kamu, karena dia peduli. Dia takut juga kamu sakit kepikiran dia, kepikirannya enggak kepikirannya macam-macam. Makanya dia mau ngajak kamu seandainya untuk meninjau lokasi tempat dia bekerja. Jadi biar kamu bisa percaya sama dia, dan biar kamu juga tahu gimana sih cara kerjanya dia gitu. Coba aku tambahin 2 kartu ya, bakal bagaimana sih kepedulian itu. Cuma kadang kamunya juga jangan terlalu kekeh ya, maksudnya gini, jangan terlalu jual mahal juga gitu. Maksudnya kalau memang dia sudah mencoba untuk niat baik untuk menceritakan sama kamu keadaannya dia, ya udah sih gitu kan, kasih dia kepercayaan dulu. Dia udah baik loh, dia masih peduli loh sama kamu. Dia berusaha untuk menghubungi kamu walaupun itu jam 1 pagi, jam 2 pagi. Sekiranya dia dapat sinyal, dia langsung menghubungi kamu. Menurut kartu aku itu bagus loh, maksudnya menurut kartu aku itu bisa diberikan apresiasi yang baik loh gitu kan. Cuma ya itu, kamunya juga jangan terlalu jual mahal ya, kamunya juga jangan terlalu yang gimana-gimana, karena kasihan dia juga. Toh dia juga kerjanya juga bener, toh dia juga melakukan sebuah pekerjaannya itu juga dengan baik gitu loh. Jadi ya istilah kasarnya kalian juga kamu juga jangan terlalu jual mahal lah. Malah nanti takutnya kamu menyesal sendiri dengan sikap kamu seperti itu. Kamu tidak menghargai dia atau tidak memberikan kesempatan sama dia untuk berbicara, malah nanti kamu nyesel sendiri. Jadi kalau saran kartu aku, mendingan diamin aja dulu, dan paling tidak kamu mengikuti alur yang ada aja. Karena yang aku lihat dari kartu aku, insya Allah langkah-langkah ke depannya juga baik. Sesuatu hal positifnya juga itu bisa terjadi, karena kamunya juga mau berusaha dan mau memahami keadaan itu. Jadi ya daripada kamu menyesal gitu kan, kamu menyia-nyiakan sosok dia yang begitu apa adanya sama kamu, dan mungkin begitu mengutamakan kamu dan peduli sama kamu, daripada itu terjadi, mending kamu kasih kesempatan dirimu untuk memaafkan dia, dan untuk membuka pintu hati kamu untuk mau seandainya diajak sama dia untuk menengok tempat kerjanya dia, walaupun harus PP misalnya seperti itu. Karena yang aku lihat dari kartu aku, tempat kerjanya dia cukup penuh dengan rintangan, sehingga dia tidak mau kamu khawatir dengan keadaannya dia. Malah dia yang lebih baik kamu baik-baik saja, tidak tahu keadaan dia di sana. Itu suatu bentuk kepedulian dia. Tapi karena mungkin ada masalah ketidakpercayaan ini, dan mungkin kamunya cemburu, sehingga mau tidak mau memaksakan kamu untuk lihat tempatnya dia di sana, biar kamu tahu kerjanya dia seperti apa.
Itu kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1. Jadi menghilangkan rasa kecemburuan itu dia mau mengajak kamu ke sana, walaupun dia sebenarnya tidak mau karena takut membuat kamu khawatir dengan keadaannya dia saat dia bekerja. Tapi ya dia berpikir ini wujud kepedulian saya, ini wujud rasa sayang saya, biar pasangan saya tahu kerjaan saya di sana, biar dia di sini tidak kepikirannya. Balik lagi sih sebenarnya ngasih tahu kepikiran, nggak ngasih tahu kepikiran, itu kepeduliannya dia. Cuma masalahnya kalau kamu cemburu terus, ya dianya juga pusing, dianya juga bingung harus menjelaskan kayak gimana gitu. Itu dia nomor 1. Terus kalau aku lihat di kartu aku sekarang untuk nomor 2, seperti biasa ini aku ambil, ini 3 aku geser, 4 aku geser. Nomor 2, bagaimana sih sikap seberapa besar sih kepedulian dia? Wow, dia takut banget kehilangan dirimu, kerja keras dan tanggung jawab. Balik lagi, kepeduliannya dia itu dia bawa dengan cara kerja keras, say. Karena yang aku lihat dari kartu aku, dia berusaha banget apa adanya, dan dia berusaha istilah kasarnya, dia berusaha untuk benar-benar menunjukkan kalau dia peduli sama kamu. Karena apa? Kelihatan kok di kartu aku, rasa tanggung jawabnya dia ini adalah suatu bentuk rasa pedulinya dia. Dengan tema kita, apakah dia masih peduli sama kamu? Masih banget. Bahkan rasa tanggung jawab ini kan rasa peduli. Logikanya apa? Oke, misalnya kalian sudah berpisah nih, tapi dia masih peduli. Apa? Kamu udah dapat pekerjaan belum? Aku rekomendasikan ya, aku cariin ya. Kadang kita yang ditolong jangan jual mahal, karena kita butuh duit, terima aja. Logikanya bukan berarti nanti kamu bakal diinjek-injek mantan. Kalau aku lihat dari sini, ibarat kata kartu mantan kamu atau kartu pasangan kamu ini, dia tidak menginjek-injek pasangan, dia malah memiliki rasa tanggung jawab terhadap pasangannya, sehingga di dalam rasa tanggung jawab itu dia pengen pasangannya juga tidak terlalu banyak pikiran, dan dia pengen juga pasangannya itu lebih maju juga dari dia. Nah, kalau teman-teman nanya bentuk kepeduliannya itu di mana sih Mbak Pit? Loh, dengan cara dia mencarikan kita pekerjaan, dengan cara dia masih bertanggung jawab atas diri kita, walaupun misalnya hubungan kita sudah kandas atau hubungan kita gantung, itu kan suatu bentuk peduli. Terserah dia mengatasnamakan kepedulian sesama manusia atau sesama umat manusia atau sesama umat beragama, itu urusannya dia. Tapi kalau kita lihat dari cara dia memperdulikan kamu gitu kan, berarti dia masih masih mengharapkan kamu dan masih punya rasa tanggung jawab atas diri kamu untuk keadaan kamu lebih baik juga gitu. Cuma kadang kita juga perempuan juga harus jangan terlalu juga ibarat kata jual mahal. Kalau kita memang masih butuh, kita udah dibantu untuk pertolongan, nggak ada masalah gitu. Walaupun yang aku lihat dari kartu aku sih, posisi kalian itu sepertinya agak-agak ada indikasi ke arah ribut, tapi belum banget ke arah perpisahan. Cuma komunikasi agak berkurang sih. Itu yang aku lihat dari kartu aku. Jadi dengan posisi dia seperti ini tuh adalah posisi dia bertanggung jawab dan posisi dia masih peduli dengan kamu, keadaan kamu, kerjaan kamu, kehidupan kamu. Bahkan istilah kasarnya, mungkin dia tahu kamu anak merantau, kamu anak kos-kosan, mungkin dia masih nyimpen nomor rekening kamu, tiba-tiba dia diam transfer 300.000 nih buat uang jajan kamu ya 1 minggu kek, atau berapa hari gitu. Nanti kalau ada apa-apa minta, ya balik lagi, karena kamunya gengsi, kamunya juga nggak mau untuk minta gitu, karena kamu juga berusaha untuk kerja keras juga ya, dia jadi sekasarnya ya dia akan membantu kamu ya, dengan karena balik lagi rasa peduli dia, rasa peduli, rasa khawatir, dan rasa tanggung jawab. Cuma kalau teman-teman dihadapkan dengan posisi seperti ini, apa sih harus teman-teman lakukan? Sebenarnya sih kalau aku lihat emang nggak enak ya, karena posisinya menggantung. Dalam arti gini loh, ternyata kamu tuh baik banget ya setelah kalau kita ada masalah. Nah masalahnya satu gitu, karena kenapa pada akhirnya dia baik, karena dia masih ada di saat kalian lagi ada masalah, karena dia merasa ada tanggung jawab terhadap dirinya kamu itu di dia gitu kan ya. Cuma kenapa nggak dari dulu kalian saling baik? Karena apa? Karena egoisme itu masih satu sama lain kental gitu kan, sehingga itu membuat teman-teman atau dirimu tuh jadi kayak udahlah nyantai aja, udahlah nggak usah dipikirin, udahlah cuek bebek aja gitu loh. Jadi kayak karena faktor keegoisan itulah yang menghambat langkah juga gitu. Jadi makanya teman-teman yang pilih kartu nomor 2 ini ya, lunakan hati sedikit, paling tidak kan kita bisa tahu nanti dia akan bersikap seperti apa dengan kita, kepedulian apa sih yang dia lakukan gitu. Siapa tahu aja dengan dia melakukan sebuah kebaikan, teman-teman juga mau melakukan sebuah kebaikan juga, jadi kayak mencontoh dia gitu. Jadi kalau aku lihat
dari kartu aku apakah dia masih peduli sama kamu, ya jujur masih banget. Bahkan dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri kamu, bahkan segala bentuk atribut yang ada di dalam diri kamu kayak melondri pakaian itu tuh masih dia khawatirkan, dia masih berharap supaya semua akan baik-baik saja. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 2. Nah, yang untuk nomor 3, apakah dia masih peduli? Kalau aku lihat dari kartu aku, ini nomor 4 aku geser ya. Nomor 3, sebenarnya dibilang masih peduli, cukup masih peduli ya, cuma dia orangnya mut-mutan. Dan mungkin karena faktor juga di mana dia dan kamu sudah berpisah, sehingga kapasitas untuk pedulinya itu tidak seperti dulu gitu ya. Mungkin dia masih peduli, kayak misalnya kamu hobinya itu open donasi buat orang-orang tidak mampu gitu kan ya. Dia juga pengen mengangkat donasi kamu dengan cara dia mau membantu. Jadi banyak hal sih dari dianya yang masih berusaha untuk mau membantu kamu, sekalipun dia sudah punya pasangan, sekalipun dia sudah ada indikasi yang dekat untuk ke arah pernikahan, istilahnya seperti itu. Cuma ya disinilah teman-teman juga harus tahu dan harus bagaimana mengerti untuk bersikapnya akan seperti apa gitu ya. Walaupun memang tidak ada hubungan, sudah tidak ada bukan komunikasi, tapi lebih ke arah sudah ada tidak hubungan, tapi kan silaturahmi itu masih boleh lah kita jaga gitu. Sekalipun dia sudah menikah, sekalipun mungkin dia dia sudah ada yang lain gitu kan. Cuma kan untuk urusan dia dengan yang lain itu kan biarkan dia saja, biarkan dia yang menjelaskan sama mungkin pasangannya kenapa bakal seperti ini dan kenapa juga masih ada komunikasi sama kamu kan. Biarkan itu menjadi urusannya dia. Jadi kamu gak usah mikir kayak gitu, ya udah. Saat dia peduli sama kamu, saat dia mau menanyakan kabar kamu, ya tinggal dijawab iya, baik, alhamdulillah. Ya dia nanti mau menjelaskan bagaimana, ya kamu tinggal ini loh screenshotnya, laki lo aja nih yang ganjen nih sama gue, misalnya kayak gitu kan. Nah, aku baca seperti itu. Cuma ya di balik kepeduliannya si sosok ini, kalau aku lihat sih dari kartu aku, gimana ya, dia itu ngerasa gini loh, walaupun mungkin pada akhirnya kalian tidak berjodoh ya, kalau aku nangkep dari kartu aku, dia itu ngerasa banyak hal baik yang kamu lakukan di masa lalu, saat mungkin dia sedang merintis atau dia sedang mencari pekerjaan. Banyak hal-hal baik dari kamu yang kamu membantu dia, sehingga itu yang dia rasakan positifnya, dan sehingga dia kayak merasakan udahlah, walaupun mungkin gue nggak jodoh sama dia, sama kamu, tapi paling tidak kamu pernah menjadi orang terbaik buat saya, biar saya bisa membantu kamu dengan cara saya gitu ya. Ya untuk urusannya nanti dia membantu kamu, mau nanti istri cemburu atau tidak, itu udah urusannya dia, itu udah tanggung jawabnya dia gitu kan. Cuma masalahnya di sini adalah dia cuma berpikir adalah bukan membalas budi kamu juga nggak pengen dibalas budinya, cuma dia pengen paling tidak gitu kan ya, dia bisa memberikan yang terbaik yang pernah sudah kamu lakukan untuk dia. Jadi ya itulah cara dia peduli sama kamu. Mungkin nantinya dengan cara membantu kamu cari pekerjaan, mungkin dengan nantinya juga istilah kasarnya dia juga pengen kamu juga bisa lebih baik dari segala hal, atau cari pasangan, atau nanti saat dia menikah, kamu menikah, dia mau bantu kamu. Nah itu ya aku lihat dari kartu aku. Jadi sebenarnya sih yang teman-teman pilih kartu nomor 3 ini, apakah dia masih peduli walaupun dia sudah ada istri? Di gambar kartu aku lihat masih banget ya, karena dia mengingat banyak sebuah kebaikan yang pernah kamu lakukan terhadap dia dulu, mungkin saat-saat pacaran, tapi ternyata tidak jodoh, ternyata Allah berkehendak lain sehingga membuat kalian berpisah, dan dia tidak menyesali juga dengan perpisahan ini, dan kamu juga tidak menyesali juga dengan perpisahan. Tapi mungkin dianya kayak ngerasa ada rasa peduli sama kamu karena banyak bantuan kamu yang pernah kamu lakukan terhadap dia, walaupun kamu ikhlas gitu kan, tapi dia merasa mungkin paling tidak saya harus ada rasa kepedulian saya terhadap si kamu ini gitu. Jadi dia berpikir seperti itu. Jadi bukan membalas jasanya juga, bukan membalas budinya gitu kan, tapi dia mau memberikan yang terbaik juga dari wujud rasa dia peduli terhadap kamu. Kalau dibilang istri nanti gimana itu biarkan menjadi urusannya dia. Yang penting tidak ada ibarat kata tidak ada hubungan apa-apa untuk kalian berdua, hanya murni dia ingin menunjukkan rasa pedulinya dia, dan dia ingin membantu mungkin segala bentuk masalah kamu yang sekarang kamu hadapi, termasuk mungkin salah satunya itu adalah masalah ekonomi. Ya walaupun dia tidak jor-joran, tapi paling tidak ada 1-2 hal yang dia bisa bantu untuk kamu. Itu dia aku lihat di kartu aku nomor 3. Jadi kayaknya ini tiba-tiba keluar tentang mantan ya, dan mantannya yang udah nikah lagi. Itu gambar kartu aku nomor 3. Nah yang terakhir nomor 4, aduh, apakah dia masih peduli sama kamu? Aku baca tidak terlalu peduli sama kamu. Kenapa aku berani bilang? Karena ada tulisannya habis manis sepah dibuang.
Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, teman-teman yang pilih kartu nomor 4 ini, dia itu memang tidak terlalu baik. Dia itu memang keras kepala, emosian, suka marah-marah, marahnya nggak jelas. Pokoknya sesuatu hal kurang baik deh yang ada dalam dirinya dia itu, sehingga membuat kamu yang awalnya baik banget sama dia, yang pada akhirnya kamu terluka dengan sikapnya dia. Ditambah juga di balik keterlukaan itu ternyata kamu juga ngerasa kayak dimanfaatkan, karena di kartu aku kelihatan ada tulisannya habis manis sepah dibuang. Jadi kayaknya kamu ngerasa kayak anjir, gue kayak dimanfaatin, gue kayak dijahatin, gue kayak dizolimin gitu. Itu yang aku lihat dari kartu aku. Jadi sebenarnya untuk nomor 4 kelihatan banget sih agak-agak jelek ya, karena ada kartu konflik gitu kan. Mungkin saat dia merasa pernah nolongin kamu, tiba-tiba dianya emosi, tiba-tiba dianya marah-marah nggak jelas gitu kan. Jadi kayak ngerasa kamu apa sih nih orang, kok laki begitu banget. Nah, jeleknya si laki ini atau si sosok dia ini, itu gambar kartu aku adalah dia tipe orang yang habis manis sepah dibuang. Ibarat kata dia sosok modal di awal gitu loh, tapi ternyata dia nikem dari belakang. Nikem dari belakang itu misalnya apa? Misalnya apa ya? Misalnya si dia minta tolong nih, karena walaupun udah matang, karena kamu masih pengen menjadi sebuah silaturahmi, kamu tolong, terus tiba-tiba kamu ngeluarin sekian rupiah, totonya zong, totonya dia cuma manfaatin kamu doang. Nah itu dia. Jadi kelihatan banget sih yang nomor 4, apakah dia masih peduli sama kamu? Tidak, aku jawabnya. Karena apa? Karena dia kesannya memanfaatkan dirimu, dan dia saat hadir di kehidupanmu lagi itu saat dia benar-benar kesusahan. Jadi kalau untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, gak usah deh ladenin orang macam itu, karena yang ada kamu menyesal sendiri. Terus udah gitu ke depannya juga banyak harta benda kamu yang bisa terkuras hanya karena dia. Itu dia aku lihat di kartu aku nomor 4 dengan tema apakah dia masih peduli denganku. Aku jawab ada yang masih, ada yang tidak. Dan paling tidak 1, 2, 3, dan 4 sudah sedikit memberikan gambaran untuk kedepannya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tonton lagi channel YouTube aku, dengerin dulu cuap-cuap aku. Pokoknya jangan bosan-bosan deh dengerin cuap-cuap aku, oke? Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Teng 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 teng.